Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertakarub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah badaniah ataupun ibadah maliyah. Mudahan seluruh ibadah yang dilakukan oleh kita di bulan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang makbulan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW menegaskan bahwa ketika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, maka manusia harus mendapatkan 4 hal sebagai bentuk kebahagiaan manusia selama di dunia. Yang 4 kebahagiaan ini ketika kita dapatkan, kita syukuri, kita nikmati, maka kebahagiaan ini akan menjadi tiket besar bagi kita untuk menuju ke surga. 4 kebahagiaan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini sebagaimana dicantumkan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Ismail bin Muhammad bin Sa'id bin Abi bin Waqqas, dari ayahnya, dari jaddihi, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal, yang 4 hal ini merupakan kebahagiaan manusia ketika di dunia. Yang pertama, almar'atus solihah, ketika seorang suami memiliki istri yang soleh. Berbicara tentang hadis ini, secara khusus hadis ini menunjukkan kebahagiaan seseorang itu apabila memiliki istri yang solehah. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan hanya satu arah untuk seorang suami. Bagi seorang istri pun sama. Kebahagiaan bagi seorang istri itu adalah ketika dia memiliki seorang suami yang soleh. Berbicara tentang soleh, disampaikan oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitab Ta'rifat. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan soleh itu adalah as-solihun min kulli fasad. Yang namanya soleh itu adalah al-khalisu min kulli fasad, steril dari melakukan kesalahan, steril dari melakukan dosa. Ketika berbicara tentang steril dalam melakukan dosa, sepertinya mustahil ada manusia yang steril dari melakukan dosa. Jangankan kita manusia biasa, level Nabi Muhammad SAW, level para nabi, mereka pun pernah melakukan kesalahan, mereka pun pernah melakukan dosa. Terkhusus Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pun pernah beliau melakukan dosa. Akan tetapi perbedaan yang signifikan antara kita dengan Nabi, kalau kita di mana melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadikan hati kita semakin hitam. Satu dosa menjadikan satu titik hitam di dalam hati, terus seperti itu. Ketika terus menerus dilakukan, maka akan menyebabkan fi qulubihi maradun, akan menyebabkan hati berpenyakit. Berbeda halnya dengan Nabi. Nabi memiliki sifat maksum, di mana beliau melakukan dosa, maka otomatis dosa itu akan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menciptakan istri yang solehah atau cara menciptakan suami yang soleh? Maka kemudian para ulama menjelaskan ketika Nabi menyebutkan kebahagiaan yang pertama adalah memiliki pasangan yang solehah, istri yang solehah, dikaitkan dengan ayat Al-Quran, ini ada peran suami sehingga menjadikan istri soleh. Bagaimana caranya? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah istri, jagalah anak dari siksa api neraka dengan cara berikhtiar, mengajarkan agama, mengajarkan syariat, ajarkan bagaimana agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ketika seperti itu dia melakukan dosa. Bagi seorang istri, ketika dia ingin menciptakan suami yang soleh, maka sadarkan di dalam diri apa saja hak suami, apa saja kewajiban istri. Ketika sadar akan hak dan kewajibannya, maka dia akan menciptakan seorang pasangan atau seorang suami yang soleh. Lalu kemudian ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah,
Kebahagiaan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah kita memiliki al-maskanul wasi', memiliki tempat tinggal yang luas. Berbicara tempat tinggal yang luas, ini bukan skalanya, ini bukan besar atau kecilnya rumah. Walaupun teks hadis ini menyebutkan rumah yang luas, tapi esensinya bukan ruangannya yang luas, tetapi esensinya apakah rumah itu digunakan sebagai tempat ibadah atau tidak. Banyak rumah yang luas, halamannya luas, kemudian interiornya bagus, tapi ternyata tidak pernah digunakan untuk ibadah. Sholat tidak pernah digunakan, baca Quran tidak pernah, pengajian tidak pernah. Maka seluas apapun satu rumah, jika tidak dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka rumah itu tetap sempit. Tetapi ketika rumah yang kecil, rumah yang sempit, hatta kontrakan sekalipun, tetapi di dalamnya kita menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi sebagai al-maskanul wasi', tempat yang luas. Lalu kemudian yang ketiga, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi adalah al-jarus soleh, memiliki tetangga yang soleh. Ketika berbicara tetangga yang soleh, itu bukan hanya kita memiliki tetangga, tapi kita pun harus menjadi tetangga yang soleh bagi orang lain. Sehingga Imam Al-Qurtubi di dalam Imam At-Tabrani di dalam kitab Ujamnya, beliau menjelaskan bahwa iltamisul jar qabla dar. Yang pertama kali ketika kita ingin menciptakan sebuah rumah, bukan rumahnya dulu, tapi cari tetangga. Ketika tetangga soleh, maka akan menciptakan lingkungan yang soleh. Ketika tetangga salah, maka itu pun akan menciptakan tetangga yang salah. Maka wajar ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ketika dilahirkan, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, lalu kemudian ayahnya, ibunya atau lingkungannya yuhawidanihi, yang bisa menjadikan dia Yahudi, bisa menjadikan dia Nasrani. Maka lingkungan itu berperan sangat penting untuk kesolehan seseorang. Lalu yang terakhir, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ketika berbicara tentang kendaraan yang nyaman, ini tidak bisa kita pukul rata. Ada orang yang senang menggunakan mobil, ada orang yang senang menggunakan motor, ada orang yang suka menggunakan motor, tidak senang menggunakan mobil, ada orang yang senang menggunakan sepeda, tidak senang menggunakan motor, begitu seterusnya. Sehingga yang dimaksud dengan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, itu tidak bisa kita spesifikasikan. Tetapi kendaraan yang nyaman adalah kendaraan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pengajian, kita gunakan kendaraan itu. Datang waktu sholat, kita gunakan kendaraan itu. Maka ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapatkan 4 hal yang barusan, 4 hal inilah yang nanti akan menjadikan kita lebih mudah untuk masuk dalam surga. Karena dengan 4 hal ini akan menjadikan kita lebih syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan ini menjadi motivasi bagi kita ketika ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kita wajib untuk mendapatkan kebahagiaan selama ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka kita wajib untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia yang 4 barusan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.